Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan PSBB di wilayah Bandung Raya akan diajukan ke Menteri Kesehatan pada Kamis mendatang. Hal ini disampaikan Ridwan Kamil setelah melakukan rapat secara virtual dengan kepala daerah di Jawa Barat yang akan menerapkan PSBB, di antaranya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil memastikan penerapan PSBB di wilayah Bandung Raya akan diterapkan seperti aturan yang ada di wilayah Jabodetabek. Wali Kota Bandung menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah sebaran virus corona. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel menambahkan jika PSBB diterapkan di Kota Bandung, warga Bandung diminta kesadarannya untuk mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu partisipasi yang diharapkan yakni kesadaran masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Sebelum PSBB diterapkan, Wali Kota Bandung telah berkoordinasi dengan sejumlah daerah sekitar. Bagaimana kita pembatasan sosial berbasis besar ya. Oleh karena itu ini sebenarnya saya maknai saya berharap pada warga Kota Bandung yang saya cintai, PSBB ini adalah bentuk daripada upaya-upaya kita social distancing sebetulnya yang lebih masif agar masyarakat betul-betul memahami bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa kata kunci adalah bagaimana social distancing ini harus terlaksana. Artinya saya berharap. Saudara, wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta akan diterapkan PSBB pada tanggal 15 April 2020 atau Rabu esok. Lalu bagaimana kesiapannya? Saat ini kami akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Assalamualaikum, selamat sore Kang Emil. Selamat sore Kang Rahmat dan pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Baik, Kamil, kurang dari 7 jam, 6 jam setengah lagi PSBB di Jawa Barat Bodebek akan diterapkan di hari nanti. Sejauh ini kesiapan yang dimatangkan apa Kang Emil? Ya, 5 wilayah ini sudah melakukan koordinasi dengan TNI Polri, koordinasi lintas kewilayahan dari sisi transportasi, kemudian besok sudah mulai juga dikirimkan khususnya dari kami Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait bantuan-bantuan logistik sembako untuk warga terdampak, dan semuanya kita akan lihat dan kita akan evaluasi. Semua yang positif di Jakarta dari sisi penerapan PSBB tentunya akan menjadi referensi kita juga, tapi yang kurang-kurangnya tantangannya juga akan menjadi evaluasi agar kita bisa efektif. Karena kalau Jabodetabek ini kompak, satu irama, kemudian satu frekuensi dan kebijakannya juga persis sama, saya meyakini dan optimis penyebaran 70% virus COVID di Indonesia yang mayoritas di Jabodetabek ini bisa kita kendalikan dengan lebih terukur dan lebih cepat, insya Allah. Kang Emil, kabarnya Pergub dan juga Kebgub ini untuk PSBB di wilayah Jawa Barat sudah dikeluarkan, Kang Emil ya? Sudah dari kemarin, jadi nanti Pergub ini sebenarnya menjadi dasar untuk PSBB berikut. Seperti tadi liputan Kompas, rencananya hari Kamis surat kepada Kemenkes akan dikirim untuk PSBB jilid 2, karena kami mendapati di Jawa Barat ini klaster penyebaran masif di 2 zona metropolitan, yaitu Bodebek dan Bandung Raya. Dan kalau disetujui oleh Kementerian Kesehatan di akhir pekan, harusnya di Rabu yang sama kita sudah sepakati di minggu depan, maka PSBB Bandung Raya akan segera dimulai. Baik, saya ingin menggali lebih dalam soal kesiapan teknis Kang Emil untuk penerapan PSBB di wilayah Bodebek terlebih dahulu. Tadi Anda sampaikan referensinya Jakarta, bagaimana penerapan Jakarta selama 5 hari yang menjadi persoalan, lalu lintas masih tinggi, aktivitas perkantoran masih tinggi, terutama perkantoran yang di luar 9 instansi atau sektor yang diperbolehkan dalam PSBB. Bagaimana Jawa Barat nanti dalam melakukan penertibannya Kang Emil atau sosialisasinya? Ya, kembali lagi kita tidak bisa melihat isu ini sebagai satu wilayah saja, kita harus bicaranya sebagai Jabodetabek, Mas. Jadi contoh kemarin kan dan hari ini masih ramai orang-orang padat di stasiun KRL karena memang perusahaan di Jakartanya belum tutup sementara oleh PSBB, atau perusahaannya masih meminta dan memaksa karyawan-karyawan masuk, sehingga mereka yang tinggalnya di Bogor, Bekasi akhirnya tetap memenuhi stasiun-stasiun. Nah, itulah kenapa persiapan besok juga dikoordinasikan dengan Jakarta. Saya sudah sampaikan ke Pak Anies agar penguatan
kantor-kantor agar tutup dulu yang di luar 8 sektor itu, diperkuat oleh kebijakan di Jakarta, sehingga tidak ada alasan warga di Bogor dan Depok, Bekasi untuk pergi ke Jakarta karena kantornya kan tutup. Tapi selama masih ada yang dibuka, maka pergerakan orang ini agak susah. Nah, sehingga kita sedang mendiskusikan yang lebih manusiawinya dengan KRL itu, Mas. Tapi problemnya kalau KRL ini dienolkan, sementara kan ada kegiatan logistik, kegiatan kedaruratan yang memang memerlukan jalur kereta api, kalau diberhentikan nol sama sekali juga menghambat proses-proses logistik yang biasa kita adakan. Jadi dalam 2 hari ini kita masih koordinasikan sinkronisasi. Maklum karena PSBB Jakarta pertama, kita masuk yang berikut, tentu di hari-hari pertama kedua masih ada hal-hal yang perlu disinkronkan. Artinya untuk Jabodetabek memang 3 provinsi, terutama untuk KRL menunggu juga bagaimana koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah, Kak Emil, untuk di kawasan Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, termasuk Kota Cimahi ya. Jadi ini ada kekhususan atau tidak? Karena cukup jauh jaraknya dari kawasan Jabodetabek. Tidak ada hubungan dengan Jakarta, tapi di Bandung Raya ini kan sudah lebih dari seratusan positif dan berputar di 5 wilayah paling besar 70-an di Kota Bandung, kemudian Cimahi, sedikit Kabupaten Bandung, perbatasan KBB dan Sumedang. Nah, pola yang sama kalau kita ingin menghentikan kasus di Jawa Barat, sebenarnya 2 metropolitan ini, Mas. Kalau metropolitan Bodebek sudah, metropolitan Bandung sudah, kita lihat dari peta, pergerakan positif COVID ini jarang sekali di kabupaten-kabupaten di luar metropolitan ini. Sehingga kalau ini disetujui, saya sebagai Ketua Gugus Tugas Provinsi, insya Allah bisa mengendalikan pergerakan COVID-19 di Jawa Barat dengan catatan mudik jangan ada. Karena kalau mudik ada, maka perhitungan matematikanya jadi berantakan dan kita agak kerepotan menyisir sampai desa-desa. Nah, mudah-mudahan disetujui Bandung Raya, Kamis dikirim, mudah-mudahan akhir pekan disetujui, Rabu depan kita mulai. Baik, untuk Bandung Raya ini karena Anda yang memimpin bisa yang mengontrol 3 wilayah artinya karena masih banyak industri juga di kawasan Bandung Raya, terutama di Bandung, Kota Bandung pariwisata. Artinya ini lebih memudahkan untuk menerapkan PSBB di kawasan Bandung Raya secara teknisnya, Kak Emil. Ya, perbedaannya, Mas, kalau nggak ada PSBB, kita nggak ada pasal sanksi-sanksi yang bisa diterapkan dengan tegas. Tanpa PSBB kita hanya menghimbau dan kita lihat dan monitor di lapangan malah makin ramai, orang cuek kan begitu. Nah, dengan hadirnya PSBB maka sanksi dari teguran, surat tilang kalau ide dari saya, ataupun kurungan badan, ataupun denda itu sudah bisa dipraktekkan. Tentunya kapan dimulai sanksi itu kita akan lihat diskresi dari wali kota bupati, tapi poin terpenting adalah kelebihan PSBB itu kita bisa memberikan sanksi dengan tegas oleh dasar hukum yang jelas. Ini yang mudah-mudahan bisa mendisiplinkan bagi mereka-mereka yang masih tidak peduli dengan situasi pandemi COVID yang memang bergeraknya itu pada pergerakan manusia. Ada pergerakan manusia, ada COVID. Tidak ada pergerakan manusia, tidak ada COVID. Untuk di daerah di tingkat 2 kabupaten kota bagaimana soal aturan penyertaannya? Apakah memang sudah disiapkan soal ini? Karena kan jauh-jauh hari juga sudah gencar soal PSBB ini ketika Pak Jokowi menyampaikan penerapan PSBB, Kang Emil. Ya, saya kira peraturan nggak ada masalah, Mas. Semua sudah punya peraturan wali kota, peraturan bupati yang memang sudah kita siapkan dari beberapa hari atau minggu ke belakang, hanya menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat. Jadi khususnya untuk Bandung Raya relatif belajar dari Jakarta, belajar dari Bodebek, maka harusnya Bandung Raya bisa menjadikan PSBB yang mungkin prakteknya lebih baik dan lebih terukur. Dengan juga kebetulan sebagai gubernur saya juga tinggalnya di ibu kota Bandung sehingga saya bisa memonitor secara teknis di lapangan dibanding ke Bodebek. Baik, Kang Emil, ini yang juga menjadi sorotan bagaimana dampak perekonomian diterapkannya PSBB ini tentu sangat berpengaruh. Bagaimana hitung-hitungannya atau dampak yang sudah dikalkulasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu tidak hanya Bodebek dan juga Bandung Raya, wilayah lain juga ikut terdampak, ikut merasakan, Kang Emil. Ya, sebenarnya teorinya kan begini. Kuncinya itu kita tahu peta persebaran di mana, Mas. Jadi PSBB ini harus diikuti dengan tes masif.
hanya PSBB saja tanpa tes masif, kita buta terhadap peta persebaran. Nah, oleh karena itu PSBB sudah saya wanti-wanti dalam 14 hari ke depan harus dimasifkan tes sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintahkan minimal 0,6% menurut teori dari jumlah penduduk. Dari situ akhir 14 hari kita tahu petanya sehingga kita bisa mengambil keputusan ini bisa dilanjutkan PSBB-nya atau dikendorkan dan lain sebagainya. Kedua, arahan dari pusat kan ekonomi jangan berhenti sama sekali. Ya. Maka salah satu kebijakan di Jawa Barat adalah jika pabrik-pabrik ingin melaksanakan kegiatan ekonomi, pastikan harus melakukan tes masif di pabrik masing-masing. Kalau ada 500 pegawainya dari direktur sampai office boy, maka 500 itu harus dites dan dibuktikan kepada pemerintah daerah, barulah diizinkan terjadi kegiatan ekonomi seperti biasa, ditambahi dengan protokol kesehatan, jaga jarak, disinfeksi, dan lain sebagainya. Nah inilah inovasi dari Jawa Barat, memastikan ekonomi jalan, protokol kesehatan jalan, PSBB jalan, tes masif jalan, sehingga akhirnya kita tahu memblokade virus di mana yang diizinkan, mana yang tidak, betul-betul ilmiah dan berbasis data. Baik, Bukan tentu kita asumsi. tunggu bagaimana nanti implementasi dari perencanaan yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pengawasannya agar penerapan PSBB di Jawa Barat ini lancar dan juga bisa ditiru oleh daerah lainnya. Terima kasih Kang Emil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.